Pak Prabowo ini diam, tidak terlalu kowar-kowar mau ngelakuin apa. Cuman beliau ngasih tahu aja ada program ini, program itu, di mana masing-masing program kayaknya orang-orang pada nggak percaya atau belum percaya kepada beliau. Ada yang ngeritik ini, ada yang ngeritik itu. Kemudian ketika Pak Prabowo tiba-tiba membuktikan Kejaksaan Agung udah nyikat puluhan kasus, KPK juga mengungkap kasus-kasus korupsi, orang-orang pada ternganga. Waduh, ini di awal-awal Pak Prabowo belum 200 hari, ya kan? Masih di awal-awal banget nih. Udah banyak kasus yang sudah diungkap. Pak Prabowo benar-benar melakukan bersih-bersih. Dan ini sekiranya akan bikin orang-orang atau koruptor-koruptor itu ini agak ciut nyalinya. Berani nggak korupsi di era Pak Prabowo? Kalau mereka tahu berita-berita ini harusnya nggak berani. Udah ciut nyali mereka. Makanya ada berita ini nih. Ada berita mantan DPRD Jawa Tengah ini balikin duit yang mereka korupsi dari APBD Jawa Tengah 2013 kepada Kejaksaan Agung yang totalnya 2,3 miliar. Hei, 2013 kan udah lama. Kenapa baru dibalikin sekarang? Kenapa? Takut sama Prabowo? Gitu. Mantan anggota DPRD rame-rame balikin duit korupsi. Serius nih, totalnya juga ternyata 2,3 miliar rupiah, teman-teman. Jadi puluhan mantan anggota DPRD Jawa Tengah yang dulu pernah korupsi dana APBD tahun 2003, sekarang udah pada ngembaliin duitnya. Duit ini tadinya dititipin nih ke Kejaksaan Negeri Semarang, tapi sekarang resmi diserahin ke Pemprov Jawa Tengah. Tapi jangan senang dulu, teman-teman, karena ini baru sebagian kecil aja ternyata. Yang dimana kerugian negara itu aslinya mencapai 14,8 miliar rupiah. Terus uang yang dikembaliin, ini bakal dipakai buat infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Ya bagus dan lumayan, tapi yang bikin kita mikir, mereka ini kan dulu udah diadili, udah dihukum, termasuk mantan ketua DPRD saat itu juga yang kena 2 tahun penjara. Sekarang udah bebas semua dan baru sekarang ngembaliin duitnya. Nah gimana menurut kalian? Apa cukup dengan balikin uang segini setelah 20 tahun lamanya? Atau harus ada hukuman yang lebih tegas lagi sih biar nggak kejadian lagi, teman-teman? Coba menurut kalian gimana? Secara pendapat drop komen ya. Pertama-tama saya mau berpendapat bahwa aura Pak Prabowo bersih-bersihnya ini cukup untuk membuat mereka takut. Ya kan? Buktinya mereka mau balikin tuh. 2013 loh. Wah, lama itu. Jadi mereka masih mau ngebalikin, mereka tahu itu jejak mereka masih bisa di-track, ya kan? Mereka takut Pak Prabowo mengendus sampai ke mereka. Makanya buru-buru mereka balikin duit yang udah mereka sikat, yang udah mereka korupsi dari tahun 2013 kemarin. Yang kedua adalah soal apakah ini cukup untuk mengganti kesalahan mereka. Mereka udah korupsi duit berapa nih? 2,3 M ini masih seupritnya. Katanya totalnya sekitar 4 M atau gimana tadi kejelasannya ya. Ya nanti coba kita tunggu saja bagaimana proses hukum yang berjalan. Apakah mengembalikan duit seperti ini adalah cara yang fair dan menghindari hukum karena emang duitnya udah dibalikin, atau harus ada hukuman karena mereka udah berniat jahat tuh. Bahkan bukan cuma niat, udah gelapin dana 4 miliar. Gimana? Cuman kalau menurut kalian gimana? Apakah cukup balikin duitnya aja atau harus dihukum? Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR dan PT Pertamina. Dalam video tersebut salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan dokumen. Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak batik warna kuning ya. BTP. Yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas.
Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membongkar adanya grup WhatsApp koruptor orang-orang senang. Hal ini dikemukakan saat rapat dengar pendapat antar DPR dan Pertamina di Kompleks Senayan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anggota DPR Komisi 6 dari fraksi PD Perjuangan Mufti Anam mengaku tidak bisa tidur saat mendengar informasi adanya grup WhatsApp koruptor di dalam lingkungan Pertamina. Jadi ceritanya ada isu yang bahkan Kejaksaan Agung juga belum membenarkan isu ini benar atau tidak, bahwa orang-orang yang ditangkap kemarin itu punya grup WhatsApp khusus. Orang-orang ini kasus Pertamina ya, kasus mega korupsi Pertamina kemarin itu punya grup WhatsApp khusus yang dikasih nama orang-orang senang. Waduh, itu kan nyelekit ya. Kita sedang mencaci maki mereka sebagai tikus-tikus negara yang sudah melancarkan aksi bocor-bocor APBN, bocor-bocor Pertamina sejak 2018 sampai dengan 2023 ya kan. Mereka malah bikin grup yang dikasih nama orang-orang senang. Paham sih, dapat duit korupsi yang segitu gedenya, saya paham, seneng juga sih. Cuman kan sekarang jadi pesakitan, udah ketangkap sama Kejaksaan Agung. Kok bisa-bisanya bikin grup seperti itu? Ada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama adalah ini kalau dibikin setelah mereka ditangkap, ini mesti dipelajari dan juga ditelusuri siapa yang mengizinkan mereka masih mengakses peralatan elektronik waktu mereka udah ditahan begini. Ya kan? Ada yang disogok-sogok berarti. Yang kedua, kalaupun itu adalah grup yang eksis sebelum mereka ditangkap, berarti Kejaksaan Agung harus masuk ke grup itu. Dicek. Pasti akan kebongkarnya lebih banyak lagi. Grup WhatsApp ya kan. Oke, kita balik ke kasus soal amplop coklat ya. Ya namanya mantan netizen ya. Ini bisa liar sekali menilai apa yang mereka lihat di layar kaca. Apalagi kan sidangnya DPR, rapat dengar pendapat dengan dirut yang baru, dirut Pertamina yang baru. Ini pastinya menarik perhatian mata masyarakat waktu itu. Pertamina ya kan, kuadriliun loh korupsinya. Pasti ketika dirutnya yang baru diundang RDP di DPR, ini wah seluruh warga negara Indonesia lagi mantengin RDP itu. Sayangnya ada kejadian yang unik ya kan. Ada anggota dewan nerima amplop coklat sambil cengar-cengir, tanda tangan diselipin ke bawah. Kok mencurigakan, kok mencurigakan, kan gitu. Yang sudah viral kemana-mana. Nih. Sebagai pimpinan Komisi 6 kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi 6 dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop. Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada bapak batik warna kuning terima amplop coklat.
Kan kemarin itu viral, dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi 6 menerima amplop. Padahal saya ingin sampaikan bahwa amplop coklat yang diterima anggota Komisi 6 itu dengan Bapak berbatik kuning itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD, di mana Bapak batik baju kuning itu mentandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan Bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi secara langsung. Supaya ini clear, supaya jangan ada fitnah ya, opini yang menyesatkan. Jadi jangan sampai gini, saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back ya mafia terhadap kita. Karena banyak sekali informasi yang menyesatkan, simpang siur sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Menarik sekali. Kita agak punya trust issue ya, agak sulit percaya sama anggota dewan. Banyak korupsinya, kadang-kadang menyuarakan yang bukan suara kita. Kita kadang bertanya, ini mewakili siapa sih wakil-wakil rakyat ini, kan gitu ya kan. Makanya mohon maaf netizen juga suka julid, wah ini kerjain sekalian gitu. Apalagi ada kabar terbaru, korupsi itu semua orang yang punya peluang untuk melakukan korupsi itu mereka akan terdampak gitu. Contohnya ada Menteri Desa yang menyebut ada beberapa kepala desa di daerah itu pakai dana desa untuk cudol. Ini kan rakyat jadi makin apa sih ini? Bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2024, banyak penyimpangan dana desa, diantaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online. Atau ada juga untuk kepentingan lain, ya, sehingga tahun lalu bukan tahun sekarang ya, atau ada website fiktif. Tadi juga kami bicarakan dan kami juga minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi, dan yang belum melakukan jangan sampai melakukan. Oke. Dan kemudian ketika Pak Prabowo itu punya rencana besar untuk membuat koperasi Desa Merah Putih, itu lucunya mendapatkan penentangan dari beberapa kepala daerah, atau lebih spesifiknya adalah kepala desa. Ini jadi lucu kenapa ditentang gitu. Katanya mereka itu sudah punya tanggungan mengelola dana desa. Kalau sekarang harus ditambahi soal koperasi Merah Putih, waduh bakal tumpang tindih dan seterusnya. Padahal nih ketika waktu itu para menteri menjelaskan untuk apa atau motifnya apa sampai Pak Prabowo bikin yang namanya koperasi desa, ini adalah karena maraknya judol, karena maraknya pinjol, karena maraknya rentenir yang ngebuat orang-orang di desa itu banyak yang terjerat finansial gitu. Karena manajemen keuangan yang kurang baik atau mungkin terjerumus pada iming-iming judol gitu. Ini tuh solusi. Tapi kenapa banyak penentangan ya? Pernah nggak sih kalian dengar kepala desa nolak program? Yang sebenarnya dibuat buat ngebantu warganya sendiri? Nah, ini beneran kejadian teman-teman. Beberapa kepala desa malah mau demo Presiden Prabowo katanya, gara-gara rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Padahal koperasi ini tuh dibuat buat ningkatin ekonomi desa, ngebantu petani, bahkan bakal ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Sampai di mana Pak Mendagri Tito Karnavian juga sampai bilang, kalau kepala desa yang nolak, ini lebih parah dari koruptor ratusan triliun. Kenapa? Karena mereka itu dianggap memang mengkhianati rakyatnya sendiri. Pemerintah pusat juga udah siap turun tangan, kasih fasilitas, bahkan juga melibatkan berbagai kementerian buat ngehidupin koperasi ini teman-teman. Tapi kepala desa malah sibuk nolak dengan alasan program desa mereka terganggu katanya. Lucunya ada nih salah satu kades yang nolak, yang dimana dia bilang kalau semua anggaran cuma fokus ke makan gratis. Emangnya kalau ada koperasi
makan gratis jadi terganggu atau hilang. Justru teman-teman, koperasi ini bisa jadi solusi buat ekonomi desa yang lebih mandiri sebenarnya. Kalau pada nolak ya jangan-jangan mereka takut kepentingannya malah terganggu. Tapi nih ya, barusan gue dapet info langsung nih. Setelah proses sinkronisasi, sekarang asosiasi dan perangkat desa udah resmi mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi suara-suara yang nolak itu ya sebenarnya cuma segelintir orang aja teman-teman. Entah mereka kritis karena takut ada yang nggak beres di program ini, atau mungkin ada oknum yang takut bisnisnya terganggu. Coba share pendapat kalian, drop komen ya. Kalau ada solusi bagus dari pemerintahan pusat, kenapa nolak? Itu mencurigakan. Itu sangat-sangat mencurigakan. Apalagi dana desa ada banyak kasus ya. Korupsi, dibelikan mobil untuk orang-orang di kantor desanya. Itu kan tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya sekarang ada program-program bagus dari pemerintah pusat. Itu justru mencurigakan kalau menurut saya. Kenapa sampai-sampai orang-orang desa ini justru menolak gitu. Tapi menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian.